Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ada sebuah video yang tentunya sangat menarik. Ini terkait dengan Pilkada Jakarta. Sekarang di DKI Jakarta peluang Anies Baswedan untuk maju itu ternyata masih ada ya. Jadi baru-baru ini ada pertemuan antara Anies Baswedan dan juga PD Perjuangan. Tapi mereka ini belum menemukan apakah akan jadi Anies Baswedan ini diduetkan dengan Ahok ataukah dengan Rano Karno. Kemudian ada satu pemuda dari NTT yang menampar ya bacotan dari komika asal NTT juga. Terkait dengan kemarin mereka turun langsung demo di gedung DPR RI. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini bukannya pendukungnya anak abah ya, sampai ngatain tolol para anggota DPR RI. Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pas bahwa demokrasi tidak akan macet 5 tahun ke depan. Habis ini saya mati pilgub kayaknya, habis ini saya kayaknya. Baik, itu dia teman-teman dari saya. Semoga jaga selalu kondusifnya. Ingat, kita kawal putusan MK. Harusnya yang sudah ditetapkan oleh MK itulah yang ini mereka lagi ngelawak kali ya. Seperti ada presiden di beberapa bulan yang lalu. Harusnya itu harus kita udah final dan kita taati. Maka itu juga yang harus dia katakan hari ini. Mari kita kawal bersama. Jaga bapak-bapak di MK untuk terus. Dan mudah-mudahan KPU menuruti apa yang diputuskan MK, bukan yang diputuskan oleh orang-orang yang di dalam sana itu. Jadi mari kita kawal bersama. Terima kasih banyak teman-teman. Berikutnya ini dia. Jujur, beta sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh DPR terhadap putusan MK. Karena menurut beta, masalah seperti ini DPR cepat sekali dalam bertindak. Tapi soal RUU perampasan aset koruptor, DPR macam keong sawah ikut lomba lari. Jadi apa yang dilakukan oleh DPR terhadap putusan MK kemarin, beta tidak setuju. Tapi mendengar orasi dari para pendemo seperti Abang Abdur barusan, beta jadi lucu. Bahkan menurut beta lebih lucu dari itu manusia-manusia tidak tahu diri yang sedang menikmati kursi empuk DPR. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau bilang cari kerja sendiri bukan dibantu oleh bapaknya, justru Abang Abdur ini adalah orang yang sedang mencari pekerjaan untuk bapaknya yang bernama Anies. Lalu kenapa buat sendirian tapi kena diri sendiri? Satu Indonesia tahu bahwa beliau itu adalah anak abah yang soleha. Satu Indonesia juga tahu bahwa beliau itu sudah berjuang mencari pekerjaan untuk bapaknya yang bernama Anies sejak Pilpres kemarin. Lalu kenapa buat statementnya menampar wajah sendiri? Lagian kalau mau sindir Kaisang bilang cari kerja dibantu bapaknya, yang jadi pertanyaan, Kaisang mau calon gubernur di mana? Di Jakarta? Di Jawa Tengah? PSI sudah memberikan rekomendasi untuk Pak Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. PSI juga sudah mengambil sikap untuk mendukung Pak Lutfi di Jawa Tengah. Lalu kalau mau bilang cari kerja dibantu bapaknya, emangnya Kaisang mau calon gubernur di mana? Di hutan Amazon? Bukan cuman itu. Kalau mau bilang Presiden Jokowi cari kerja untuk anaknya, yang jadi pertanyaan lagi, DPR itu apa? MK itu apa? Dan Presiden itu apa? Kok masalah di legislatif dan yudikatif kalian salahkan Presiden yang adalah eksekutif? Demo di DPR, salahkan Presiden. Lalu kenapa kalian tidak demo di istana? Emangnya Presiden berkantor di DPR? Dan kalau mau tuntut Presiden Jokowi untuk katakan bahwa putusan MK adalah putusan yang final, maka menurut beta tuntutan seperti itu datang dari mulut orang-orang yang tidak konsisten. Kenapa beta bilang begitu?
Karena kenapa kalian tidak mengatakan bahwa putusan MK adalah putusan yang final saat para anak ABA menolak putusan MK terhadap batas usia capres dan cawapres? Kenapa kalian tidak mengatakan bahwa putusan MK adalah putusan yang final saat para anak ABA melakukan aksi demo di MK dan KPU? Kok sekarang mengatakan bilang putusan MK adalah putusan yang final? Apa karena putusan MK saat ini membuka lowongan pekerjaan bagi Abah Anies sehingga kalian bilang itu putusan yang final? Terus itu konsisten atau bukan? Justru itu menjilat ludah sendiri. Jadi bicara itu pikir dulu, jangan habis bicara baru pikir. Sebelum kalian turun aksi demo di DPR kemarin, Presiden Jokowi sudah 2 kali mengatakan bahwa menghormati putusan MK dan tidak mau ikut campur soal putusan MK dan apa yang terjadi di DPR saat ini. Pertama, beliau sampaikan itu di istana. Kedua, beliau sampaikan itu di Munas Golkar. Terus kalau kalian tuntut beliau untuk katakan itu, apakah beliau yang mau melakukan revisi putusan MK? Jadi berpikir itu yang positif. Jangan sedikit-sedikit macam orang sumbu pendek sehingga orasi kalian ngalor ngidul macam orang mabok kencing unta. Ini adalah efek dari sakit hati di Pilpres kemarin ketika saya ingin ikut anak berkomentar Abah tidak tentang beberapa jadi Presiden Republik Indonesia pelawak ya. yang ikut demo kemarin ya. Nih ada si Mamat, ada Ari Kritik, ada Abdur yang pakai topi kurang jelas. Terus yang belakang ini si Bintang Emong kayaknya ya. Iya, awalnya orasi keren ya. Iya. Tapi pas ujungnya kok nyanyi lagu ini. Agak lain kau, agak lain bapak kau, agak lain sekeluarga. Salahkan Bapak Coba Jokowi kita demo malah di perhatikan gedung mereka DPR RI. ini. Kemarin pas pemilihan mereka pikir mereka pilih kosong berapa ya? Mereka pilih kosong berapa? Aduh, ikut demo tapi ujung-ujungnya nyerang Jokowi sama keluarganya. Ya ampun, pelawak. Kalian ini jangan bikin malu-malu orang timur ya. Kalian kalau mau jadi pelawak aja. Bikin malu-malu aja, ujung-ujungnya malah nyerang keluarga Jokowi. Nih, orang kampung kalau yang udah pindah ke kota begini nih. Lupa apa yang sudah dilakukan Jokowi tuh. Betul, di Indonesia Timur nih. Pindah ke kota langsung lupa. Iya, lupa. Kalian lebih baik bertiga tobat ya. Bikin malu-malu saja. Sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan yang disalahkan di DPR Presiden itu Jokowi. adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Ya, memang agak lain ya para pendemo ini ketika mereka saat berdemo ya. Demonya di gedung DPR RI. Yang mereka teriakin namanya Bapak Jokowi. Sampai-sampai mereka menyanyikan lagu agak lain Bapak aku. Itu maksudnya apa sih? Kan presiden itu kan eksekutif. Lah ini DPR yang salah, Bapak Jokowi yang pikul dosa, MK yang salah,
Bapak Presiden Jokowi yang pikul dosa. Otak kalian ini pada nggak beres ya. Jangan-jangan udah pada tekor isi otak kalian ini nih. Siang hari ini kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Anak Abah mulai beraksi. Kumpulan anak-anak Abah mulai beraksi. Di mana ada demo, di situ ada anak Abah. Kita sekarang ini mencari pekerjaan sendiri, bukan dibantu bapaknya. Itu omongan anak Abah. Padahal anak Abah nggak sadar diri, ya. Kalian berdiri di sana kowar-kowar hanya untuk mencari pekerjaan untuk Abah kalian sendiri. Apa nggak malu, ya? Kalian itu sama dengan ya kan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Sok bilang ya Pak Jokowi mencari pekerjaan untuk anaknya. Padahal kalian sendiri mencarikan pekerjaan untuk Abah kalian sendiri. Pendukung-pendukung anak Abah ini memang gak tahu malu. Ya kan? Seolah-olah merasa paling benar. Membilangkan orang sesuka hati. Aduh, padahal menyindir diri sendiri. Kau yang carikan pekerjaan untuk Abah kau. Kau bilang Pak Jokowi nyarikan pekerjaan untuk anaknya. Dikit-dikit politik dinasti yang memilih rakyat Indonesia, ya, bukan Pak Jokowi langsung yang menunjuknya, yang menjadikan anaknya jadi wakil presiden kah, jadi gubernur kah. Toh yang memilih rakyat Indonesia, yang menentukan rakyat Indonesia, bukan Bapak Jokowi. Jadi ya orang Indonesia udah pintar, nggak usah kalian bodoh-bodohi lagi. Ya teruskan kau kowar-kowar untuk mencari pekerjaan untuk Abah kau itu, karena udah tak ada lagi pekerjaan Abah kau selain mengemis. PDIP ini sibuk kali ngurusin revisi undang-undang pilkada nih. Nasib undang-undang perampasan aset gimana itu, Bos? Kami PDI Perjuangan ini teman-teman saya satu fraksi. Fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi undang-undang pilkada dibatalkan. Wow, luar biasa Bang Masinton ya. Di akhir-akhir masa jabatannya menjadi anggota DPR, ya, yang mana Bang Masinton nanti tidak menjadi anggota DPR lagi karena kemarin kalah. Ya, dia turun ke jalan dan unjuk rasa dan berorasi untuk menolak keras revisi undang-undang pilkada. Ya, saya sangat menyayangkan ya apa yang terjadi di DPR kemarin mengenai revisi undang-undang pilkada. Tapi saya akan lebih bangga dan kagum dengan Bang Masinton ketika Bang Masinton berani turun ke jalan seperti kemarin, ya, berunjuk rasa, berorasi keras, ya, untuk memperjuangkan RUU perampasan aset ataupun RUU hukuman mati kepada para koruptor. Itu baru gagah dan berani. Karena apa? RUU perampasan aset itu lebih nyata dirasakan oleh masyarakat. Bayangkan aja kita bayar pajak terus dikorupsi. Sakit hati nggak bos masyarakat? Nah, dan apa? RUU perampasan aset itu juga masuk prolegnas prioritas tahun 2023 kemarin. Dan sampai saat ini nggak ada kabarnya. Mana Bang Masinton? Kalau terkait penolakan revisi undang-undang pilkada kemarin, ya kita duga kuat ya kan, Bang Masinton, partai PDIP semua punya kepentingan lah ya kan, diuntungkan, makanya keras sekali menolak ya kan. Tapi kalau RUU perampasan aset, kalau seperti undang-undang hukuman mati bagi para koruptor, gimana? Ayo dong muncul dong. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di komentar. Makasih. Itu ya, tapi kalau lihat dari sistem PD Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PD Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar PDIP itu partai kader, baru bisa kalau kita pelopor. tidak punya kader. Dan mungkin untuk PDIP akan maju. lebih mengutamakan kadernya Biasanya seperti sendiri. itu untuk di PD Perjuangan. Saya kan di kader kan kita dilatih kan. Tiap kali datang kita dilatih. Kita dididik. Ya istilahnya ideologi marhainisme, Bung Karno, kita Soekarnois itu gimana, kita dilatih. Jadi kita tuh, yang saya tahu PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih.
Wah itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Ya teman-teman, saya tertarik dengan ucapannya Ahok tadi bahwa PDIP ini bukan partai pelopor, tetapi PDIP adalah partai kader. Artinya pernyataan dari Ahok ini bisa jadi dia mengatakan bahwa kalau Anies mau dicalonkan dari PDI Perjuangan, seharusnya Anies ini bisa masuk menjadi anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Karena kalau Anies belum bisa bergabung menjadi anggota PDIP, artinya dia tidak bisa dicalonkan. Nah, tadi barusan saya membaca sebuah berita katanya Anies masih mempertimbangkan ya tawaran dari Ibu Megawati, bahkan dia dikasih buku untuk dibaca terkait dengan bagaimana perjuangan dari PDI itu sendiri, bagaimana cita-cita dari Bung Karno itu sendiri. Jadi mungkin nantinya setelah Anies baca, kalau 2 buku kayaknya tidak lama ya. Tapi kalau Anies mau lama mungkin setelah Pilgub DKI selesai baru dia memberitahukan kepada Ibu Mega, saya siap menjadi kader PDIP. Tapi sudah terlanjur terlambat. Semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup, cukup ya. Jadi kader PDIP nggak manfaat, menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP Ini masih jalan, prosesnya masih jalan. Bagaimana Pak? Tidak berniat atau tidak Pak? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Tanda-tanda lagi Pak. Apa Anies kalau diharapkan menjadi kader PDIP? Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak Anies Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa Hasto yang dulu dan Hasto yang sekarang. Apa yang Ini dilakukan pandangan dia Presiden terhadap Jokowi Anies Baswedan yang ya. itu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, rumah untuk pengembelengan anak-anak agar punya suatu semangat berkemajuan, pelebaran sungai, mencegah banjir, itu kan tidak dilakukan. Sehingga ketika sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. PD Perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah. Kurang apa, Pak Anies Baswedan itu putra ya tokoh pahlawan. Ya Pak Baswedan itu beliau juga dikenal. Ya, memang politik itu dinamis ya. Politik itu susah ditebak. Kadang dulunya jadi musuh, kadang dulu itu mati-matian mereka itu mencaci maki si lawan itu. Tapi hari ini kita melihat bagaimana PDIP dengan Anies Baswedan ini seolah-olah mereka ingin merajut cinta, ya. Mereka ingin melupakan masa lalu dan merajut kembali cinta untuk bisa bersaing di Pilgub DKI. Ya, semoga saja ini bisa berhasil mengalahkan pasangan Rawon ya, Ridwan Kamil Suswono, yang kita ketahui sendiri bagaimana Kimplos ini kan ada sekitar 12 partai ya, sangat gemuk sekali. Baik teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman terkait dengan sosok pemuda NTT tadi yang menghajar komika asal NTT juga, si Abdur. Kemudian terkait dengan dinamika politik yang terjadi di Jakarta terkait dengan Pilgub, ya, kita melihat bagaimana dulu PDIP dan juga para kadernya ini itu sangat kontra sekali dengan sosok Anies Baswedan. Anies Baswedan yang dengan gerakan perubahannya dia itu mereka sangat tidak suka. Tapi kali ini nampaknya masa lalu itu sudah mulai dilupakan oleh PDI Perjuangan dan juga kader-kadernya ya. Tapi catatan pentingnya teman-teman, bagaimana ketika Ahok mengatakan bahwa PDIP itu bukan partai pelopor. PDIP adalah partai kader, artinya
mereka lebih mementingkan kadernya ketimbang orang dari luar. Artinya ini memberikan pesan kepada Anies Baswedan, you harus masuk kader PDIP dulu, baru you bisa dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman.